Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa arwahil awliya wal adqiya wal nuqaba wal nujaba wal aqtab wal abdal syarqan gharban khususan Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa fi muqaddimatihim Sayyidina al-Khidr alaihi salam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatil asmal a'immatil arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malik wal imam Syafi'i wal imam Ahmad al-mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin muhaddisin usulil mutakallimin khususan al-imam Abu al-Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan majelis ta'lim kita dengan materi yang menyangkut Ahlus Sunnah wal Jamaah, risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian yang menyangkut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas banyak sisinya. Ada sisi syariah, ibadah, ada sisi akidah, keimanan, ada sisi akhlak tasawuf. Itu pada garis besarnya. Kita sudah sampai beberapa waktu yang lalu membahas hal yang menyangkut syariat Islam. Syariat Islam itu menyangkut ketentuan-ketentuan hukum-hukum Islam, mungkin menyangkut ibadah, muamalah, nikah, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut hubungan dalam kita berhubungan dengan manusia yang bermacam-macam, macam-macam pikirannya, macam-macam kemauannya, macam-macam bentuk rupanya, macam-macam suku, macam-macam bangsa, dan bermacam-macam agama.
nilai-nilai syariat Islam saya sudah sampaikan dulu, apabila menyangkut hubungan antara orang yang beragama berbeda, apakah kita memaksakan diri orang yang lain dari kita dipaksakan harus melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam? Tentu nilai-nilai syariat Islam mengatur hal tersebut, di antaranya sikap orang Islam terhadap orang non-Muslim, boleh berdakwah, mengajak. Tentunya Allah memberikan dakwah yang bagaimana? Dakwah yang digambarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahnya juga harus dengan cara yang baik, dengan bijak. Tentu luas sekali hikmah. Hikmah lebih dalam lagi dari ilmu. Berdakwah dengan ilmu saja itu sudah bukan main. Sulitnya kita mengajak orang, memberi orang lain sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Lebih dulu kita sendiri yang orang Islam harus memahami dulu apa ajaran-ajaran syariat Islam itu. Jangan sampai kita mengajak orang-orang ke jalan yang benar fisabilillah, tapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam masalah kita menjalankan syariat Islam itu. Di antaranya apa? Harus tertanam lebih dulu. Dulu saya pernah ingatkan, harus dengan rasa kasih dan sayang. Dalam bahasa hadisnya, yatarohamul khalq, saling menyintai sesama makhluk, termasuk dengan hewan tidak boleh sekehendak kita, apalagi dengan manusia, apalagi dengan sikap memaksakan. Dengan kata lain, memaksakan kehendak kita. Padahal manusia berbeda-beda, berbeda pikiran, berbeda kemampuan berpikir, berbeda kemauan, berbeda kehendak. Nah, ketika dihadapkan kepada dalam kita menjalankan, menegakkan syariat Islam, tidak boleh kita kebablasan melampaui ketentuan-ketentuan agama, melampaui ketentuan syariat Islam. Seperti saya contohkan tadi, tidak boleh dengan
memaksakan kehendak sendiri. Dengan kata lain, dalam bahasa istilah agama, istilah syariat Islamnya, la ikroha fiddin. Jangan memaksakan orang yang berbeda dengan kemampuan kita. Orang-orang yang berbeda itu dinasehati, diajari, diajak dengan jalan hikmah, santun, simpatik. Kalau belum apa-apa sudah bentak-bentak, ngencang-ngencang, memaki-maki, tambah lagi. Ayo kau ini dungu. Tidak harusnya demikian. Nah, itulah sudah membuat sikap yang tidak simpatik. Padahal kita mau mengajak orang supaya mengikuti pemahaman kita, mengikuti kemauan kita. Di lain sisi kita sudah mencela, mencaci maki. Dalam Islam, hal-hal yang demikian, nilai-nilai yang demikian itu harus tetap kita jaga. Saya sedang menyampaikan pada waktu yang lalu itu bahwasanya dalam menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, ada orang yang bersikap ekstrim. Kalau tidak begini salah, kalau tidak begini masuk neraka kau, kalau tidak begini sesat kau, dengan cara-cara yang keras. Padahal Allah mengingatkan lewat Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan, maka hendaklah engkau selalu berkata yang baik. Yang baik itu yang menarik, memberikan penjelasan, tujuannya supaya orang tertarik. Kalau mengajak dengan cara marah-marah, memaki-maki, mungkin sebaliknya orang sudah ketakutan duluan, bahkan sudah mungkin tersinggung duluan. Tambah jauh kalau mau dia ingin bertanya, ingin mendengarkan, ingin mengikuti petunjuk kita. Nah, jadi boleh berdakwah, tapi cara berdakwahnya bil hikmah wal mau'izah, dengan peringatan-peringatan, wal mau'izah hasanah. Kalau memang itu tukar pikiran, boleh, tapi tetap dengan cara yang santun, dengan baik. Dapat diperhatikan saja di dalam masyarakat itu ada yang keras. Kalau tidak cocok dengan pikirannya, sudah tendang semua, orang lain itu salah semua dianggap. Nah, sikap yang demikian itu kalau dicontohkan di dalam agama Islam, sikap orang-orang di kalangan Khulafaur Rasyidin, mereka tergolong orang-orang khawarij, keras. Kalau tidak setuju dengan pikiran dia, kemauan dia, sudah dia tidak terima. Apalagi dikaitkan dengan hukum Allah. Oh, itu bukan hukum Allah, itu cuma pikiran manusia. Nah, kalau sudah sesingkat itu,
Setiap yang tidak cocok dengan pikiran dia yang katanya menurut itu pikiran Allah, orang yang berbeda pendapat sudah diklaim itu salah. Itulah paham yang mudah mengkafirkan orang yang berbeda. Saya memberikan contoh di kalangan para sahabat Rasul, sahabat Ali sampai terbunuh oleh orang-orang yang sikapnya keras. Padahal sahabat Rasulullah SAW mempunyai pemikiran yang berbeda, yang jauh lebih luas. Dan itu juga jangan langsung diklaim bukan hukum Allah. Hukum Allah itu hukum yang memang yang tertuang secara pasti di dalam Al-Quran benar. Hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai penjelasan Al-Quran itu hukum Allah juga. Sebab Rasul utusan Allah yang tidak tertuang dalam Allah, dalam kitabullah, tetapi dikeluarkan oleh Rasulullah lewat perkataan, lewat perbuatan Rasul, lewat persetujuan Rasul. Kalau itu keluar dari Rasulullah, itu juga hukum Allah, tidak secara langsung lewat Al-Quran, tapi Al-Quran menyatakan atiullah wa atiur Rasul. Termasuk juga bukan dari Quran, bukan dari Rasul, karena dia bukan Rasul. Mungkin pemahaman dari para ulama. Kalau pemahaman ulama itu mendasarkan kitab Al-Quran pemahamannya, mendasarkan perkataan, perbuatan, persetujuan, dengan kata lain mendasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, bisa juga itu hukum Allah juga, artinya hukum yang dibenarkan oleh Allah. Mungkin keluarnya dari murid-murid Rasul, para sahabat, mungkin keluarnya dari para ulama. Asal sahabat, para ulama, mereka-mereka yang ahli memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan hukum, dengan kata lain mempunyai kemampuan dan persyaratan untuk berfatwa, berijtihad. Mereka punya wewenang itu. Kalau memang sudah tuntunan Rasul, metode mengeluarkan hukum, ijtihadnya tidak lari daripada nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Koedah-koedahnya tidak lari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa juga itu hukum-hukum Allah lewat para mujtahid yang ahli mengeluarkan hukum. Tapi mereka yang di kalangan para sahabat tergolong mereka yang punya pemikiran yang keras, kalau tidak cocok dengan pikirannya, sudah itu dianggap kafir, halal darahnya. Padahal fatwa-fatwa dari para ulama yang mengikuti ketentuan-ketentuan tidak lari dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga hukum Allah. Dalam arti kita harus patuhi, kita harus amalkan, kita harus taati. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, kata Allah, wa ulil amri minkum. Mungkin juga tidak ada ketentuan secara pasti dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi dalam urusan-urusan dunia,
kesepakatan mereka yang ahli mengeluarkan fatwa bisa dikatakan lewat ijma, kesepakatan ahli hukum. Itu bisa dikatakan beda dengan ijtima. Ijtima itu kesepakatan, mungkin soal fatwa hukum, mungkin persoalan politik, mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan kesehatan, mungkin ya bisa saja. Tapi istilahnya bukan menjadi dasar hukum ijma para ahli, para ulama. Tapi kalau yang namanya ijtima, belum tentu pembahasannya oleh memang orang ahli di dalam mengeluarkan fatwa. Kalau ijma sahabat, ijma ulama ahli fikih bisa mengeluarkan fatwa-fatwa dan mereka sepakati fatwa-fatwa itu, bisa juga itu namanya ketentuan Allah yang harus ditaati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu posnya. Nah, bagaimana? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat luas. Mereka memahami hal yang demikian itu lebih jauh, lebih dalam, sehingga berbeda. Kadang-kadang sampai berbeda pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan ulama yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda jauh. Nah, itulah terjadinya ulama-ulama yang keras tadi, Khawarij, sampai berani membunuh Khalifah Abu Bakar. Nah, yang demikian itu memahami syariat Islam beda. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam itu. Al-Quran, hadis, qiyas, ulil amri, termasuk diantaranya itu ulama-ulama yang ahli berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan mereka punya metode untuk mengeluarkan fatwa itu. Mereka punya metodologi, mereka punya kaidah, dengan istilah lain mereka menguasai usul fiqh. Nah, yang demikian tetap dihargai, tidak langsung disisihkan saja, oh itu bukan hukum Allah, oh itu bukan hukum. Tidak demikian ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga menyikapi perbedaan-perbedaan. Bila terjadi perbedaan pendapat itu, maka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apa kata mereka? Ya pendapat kami benar, tapi bisa juga mengandung salah di sisi Allah, wallahu alam. Pendapat Anda salah menurut kami, tapi bisa juga terdapat kebenaran di sisi Allah. Akhirnya apa? Ya pendapat kamu silakan, pendapat kami silakan. Tidak laju nak berperang, tidak laju bertempur. Kenapa? Kalau sampai mengorbankan persatuan, nah lain lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Persatuan tetap diletakkan di atas dengan kerangka silakan berbeda-beda, tapi satu tujuan untuk kemaslahatan, terutama yang demikian dalam urusan duniawi. Adapun dalam akhirat, imam mujtahid juga beda-beda juga pemikiran pemahaman mereka. Itulah terjadi mazhab Imam Hanafi beda dengan mazhab Imam Maliki, beda dengan mazhab Imam Syafi'i,
dan beda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi 4 mazhab di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap dihargai. Tidak laju diklaim, "Wow, itu kamu salah, itu masuk neraka." Mereka tetap toleran. Oleh sebab itu, di dalam menegakkan syariat Islam ada tertanam kasih sayang sesama makhluk walaupun berbeda suku, berbeda agama. Kemudian toleran, menghargai orang yang berbeda pendapat karena kemampuan mereka berpikir itu beda. Kalau beda dengan kemampuan kita, kita doakan kepada Allah, "Ya Allah, si B ini pemikirannya tidak sampai. Mohon ya Allah beri hidayah supaya mereka menjadi benar." Itu contoh Rasulullah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, kelompok-kelompok yang berbeda ini menurut Rasulullah itu salah, dan diserahkan kepada Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum sampai kepada pemikiran yang sesungguhnya. Begitu tinggi cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi perbedaan. Tetap ada rasa kasih sayang. Perbedaan dihadapkan dengan cara-cara yang tidak merusak persatuan, dengan cara santun, dengan cara musyawarah mufakat kalau bisa. Kalau tidak, tentu ya namanya perbedaan pendapat, tentu ada prosedur, ada tingkatan-tingkatannya, sehingga tidak sampai merusakkan persatuan. Begitu tingginya nilai-nilai syariat Islam ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, silahkan. Apalagi perbedaan agama, tetap berjalan rumus syariat Islam, lakum dinukum waliyadi. Tidak do kena beda banyak ngajak bertempur, tidak. Tapi mereka tetap santun. Dicari jalan, memang saya cari jalan dengan damai, baik, tidak menimbulkan akibat yang menimbulkan kerusakan yang besar. Begitulah di antara hakikat syariat Islam, ya, menghadapi perbedaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, makasih atas perhatian. Allah hadiahnya oleh kurniatin solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik. Nah, diangkat ini lah.